Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa ma kana ma'ahu min ilah. Al-mustahiqqu li jami' anwa'il ibadah wa lidha an la na'budu illa iyyah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تطمئن بها قلوبنا وتنشرح بها صدورنا وتدفعنا إلى مرضات الله عز وجل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita limpahan hikmah dan ilmunya agar kita mampu mengambil hikmah di setiap apa yang telah Allah perintahkan kepada kita
dan apa yang telah Allah larang kepada kita. Seperti ketika Allah mensyariatkan kepada kita salat Jumat yang saat ini kita lakukan. Sungguh di sana ada banyak hikmah, di sana ada banyak hal-hal yang positif yang kita bisa ambil, yang semestinya hikmah itu menjadikan kita, menguatkan keimanan kita, bukan hanya sekedar rutinitas belaka yang kita lakukan setiap pekannya, setiap Jumatnya, tapi ada hal yang membekas di setiap relung jiwa kita pada ibadah salat Jumat yang kita lakukan. Di sana, di dalam salat Jumat yang kita lakukan itu ada hikmah, salah satunya ada wahdatul ummah, ada persatuan, ada syiar, ada wasiat untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita. Karena sungguh ketakwaan kita baik secara personal, dan nanti ketakwaan personal itu akan mampu menghadirkan ketakwaan jamaah sosial. Ketakwaan personal dan ketakwaan sosial itulah menjadi kunci kualitas umat ini. Di situ kita dapatkan wasiat untuk kembali kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sungguh di setiap syariat yang Allah berikan kepada kita. Seperti halnya di mana kita saat-saat sekarang berada di momen-momen yang sangat indah, di momen yang begitu berharga, yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, bahwa amal soleh yang kita lakukan di detik-detik saat sekarang ini merupakan amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal soleh yang kita lakukan sekecil apapun di waktu hari-hari ini, Allah lebih mencintainya dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, kecuali jihad yang betul-betul semua apa yang kita miliki kita bawa, dan kita tidak kembali ke rumah kita dengan membawa apapun. Dan salah satu hal yang Allah cintai untuk kita lakukan di hari-hari yang penuh berharga ini adalah berkurban. Sungguh agama Allah yang Allah bumikan lewat Rasulullah SAW bukan hanya sekedar berbicara terkait dengan ibadah mahdoh tok, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi coba kita lihat, di setiap syariat yang Allah berikan kepada kita untuk kita lakukan di dalam diri kita dan masyarakat kita, di sana ada hikmah yang ada erat kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada erat kaitannya dengan sosial masyarakat kita. Berkurban. Sebagaimana Allah begitu mencintai amal-amal yang kita lakukan, berkurban salah satunya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, lalu bersambung kemudian setelah 3 hari setelah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Di sana ada hikmah yang bagaimana kita diminta, seolah pesan yang disampaikan di dalam syariat berkurban itu adalah menyatukan persaudaraan di antara kita. Bukankah salah satunya, bukankah Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatharil jasad idza ishtaka udu tada'a lahu sa'iri jasadih bis-sahri wal huma. Kamu melihat kaum mukminin dalam berkasih sayang, saling mencintai, saling tenggang rasa, adalah seperti satu tubuh. Jika ada bagian tubuh yang sakit,
maka seluruh tubuh lainnya merasakan panas dan tidak bisa tidur. Begitulah satu hikmah di antara ketika Allah mensyariatkan kurban itu kepada kita. Tetapi sungguh, ketika kita menemukan hikmah di sana, dan makanya khatib menyampaikan kepada kita, kita memohon kepada Allah agar mampu melihat hikmah-hikmah yang banyak di setiap Allah mensyariatkan satu syariat itu kepada kita. Dan sungguh, ketika Allah mensyariatkan kurban itu kepada kita, di sana juga memiliki keutamaan-keutamaan. Di dalam khutbah ini, khatib menyampaikan ada 6 keutamaan bagi orang-orang yang telah meniatkan dan melaksanakan kurban itu. Yang pertama, ketika kita melakukan kurban, memotong hewan kurban, maka Allah menjanjikan kepada kita lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di setiap bulu dari hewan kurban yang kita sembelih, di sana ada kebaikan. Coba bayangkan, Pak, bagi orang-orang yang telah banyak berkurban dari tahun ke tahun, dari berapa banyak hewan yang ia kurbankan, di sana di setiap helai bulu dari hewan itu memiliki kebaikan yang Allah janjikan. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, bikulli sya'ratin hasanah, setiap satu helai rambut hewan kurban adalah satu kebaikan. Satu rambut. Di dalam hadis ini akan kita lihat bahwa rambut hewan kurban itu akan berbeda dengan bulunya. Maka lanjut para sahabat bertanya, qulna ya Rasulullah, faswaf. Lalu kalau bulu-bulunya wahai Rasulullah, fakulli sya'ratin minas swafi hasanah, setiap helai bulunya juga satu kebaikan. Satu kambing berapa bulu yang ada di sana, maka sebanyak itulah kebaikan yang akan didapatkan oleh pengkurban. Keutamaan yang selanjutnya adalah bahwa kurban di hari nahar merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal yang lain. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, ma'amila ibnu Adam yawma nahrin amalan ahabbu ilallahi min firaqati damin wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati biquruniha wa adfariha wa ash'ariha ila akhir hadis. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari nahar, pada hari raya Idul Kurban, yang Allah sangat cintai, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi mengucurkan darah hewan kurban. Sungguh pada hari kiamat kelak, hewan-hewan itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih. Sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah penyembelihannya. Coba kita lihat bagaimana Allah begitu mencintai menyembelih hewan kurban melebihi amal-amal soleh yang lain. Yang kelak pada hari kiamat, hewan kurban yang kita kurbankan itu akan utuh datang sebagai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, maka ikhlaskanlah penyembelihannya. Maka keikhlasan menjadi salah satu kunci diterimanya amal kurban kita. Keutamaan yang ketiga
bahwa kurban ini menjadi sebuah ciri keislaman seseorang. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana lahu sa'ah falam yudahha fala yaqrabanna musallana." Siapa yang mendapati dirinya dalam kelapangan lalu ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat Id kami atau tempat sholat kami secara umum. Ditafsirkan oleh ulama-ulama hadis. Coba kita lihat bagaimana berkurban ini menjadi sebuah identitas keimanan, identitas keislaman, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking begitu tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kaya, hartanya banyak, hartanya melimpah, tapi ia tidak mau berkurban. Janganlah mendekati tempat sholat kami. Identitas seseorang terkait dengan keislamannya, erat kaitannya dengan syariat kurban. Lalu kemudian hikmah yang selanjutnya adalah terkait dengan syiar, bagaimana kurban ini menjadi sebuah simbol, bagaimana menjadi sebuah syiar. Syiar Islam sebagaimana kita temukan di dalam surat Al-Hajj ayat 34. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang ahad, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi simbol, menjadi syiar sebagaimana kita temukan di ayat ini. Setiap umat itu memiliki syariat berkurban. Maka ketika kita menyemarakkan syiar Islam, maka itu erat kaitannya dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian keutamaan yang kelima daripada berkurban ini adalah mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah Nabi Allah Ibrahim dan anak beliau Nabi Allah Ismail. Di sana ada bukti cinta, di sana ada bukti pengorbanan yang tulus. Ketika Allah meminta kita untuk bertadhiyah, maka kita diuji dengan apa yang kita cintai. Ketika satu hal yang sangat kita cintai dan Allah meminta itu untuk kita kurbankan, kita lihat Nabi Allah Ibrahim dengan penuh keridhaan, dengan penuh keikhlasan, ia mengorbankan apa yang ia cintai berupa anaknya Nabi Allah Ismail untuk hanya tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian keutamaan yang terakhir adalah keutamaan memunculkan rasa peduli dan empati, juga menjadi sebuah gambaran di balik ketika Allah mensyariatkan Idul Kurban, maka begitulah bentuk hari raya umat Islam. Bukan hanya sekedar berpoya-poya, bukan hanya sekedar menghabiskan uang, harta tanpa ada tujuan yang jelas,
Tapi Allah mensyariatkan kepada kita 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika kita lihat Idul Adha di sana merupakan salah satu hari raya umat Islam, tapi kita coba lihat di sana, hari raya kita pun di sana semestinya ada rasa kepedulian kepada orang-orang yang lemah, kepada fuqara dan masakin. Ayyamut tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Hari tasyrik itu adalah hari makan, hari minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Hari raya kita kepada hari raya kita pun tidak seperti agama-agama yang lain ketika mereka berhari raya dengan tidak memiliki tujuan yang jelas. Tapi ketika kita pun diberikan hari raya untuk berhappy, tapi di sana ada pelajaran bermakna, pelajaran yang sangat penting, yaitu kepedulian, makan bersama, minum bersama, tanpa melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk warḍallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana bih waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.